Umat Katolik di Stasi Santo Yosef Bulukumba, Sulawesi Selatan, baru-baru ini menghadapi pembatasan yang mengejutkan. Mereka dilarang untuk melakukan latihan KOR dalam rangka persiapan Natal, serta melaksanakan ibadah, kecuali setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Pembatasan ini menambah daftar kejadian yang memprihatinkan terkait kebebasan beragama di Indonesia, di mana umat Kristiani harus berjuang untuk menjalankan ibadah mereka dengan damai dan tanpa hambatan. Kita maaf Pak, itu nanti ke depannya kami sampaikan. Begitu. Kan aman. Sampaikan. Kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya nanti sampaikan kepada. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini, kita akan membahas sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Di tengah negara yang menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sebuah peristiwa intoleransi kembali terjadi. Umat Katolik di Stasi Santo Yosef Bulukumba, Sulawesi Selatan, baru-baru ini menghadapi pembatasan yang mengejutkan. Mereka dilarang untuk melakukan latihan KOR dalam rangka persiapan Natal, serta melaksanakan ibadah, kecuali setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Pembatasan ini menambah daftar kejadian yang memprihatinkan terkait kebebasan beragama di Indonesia, di mana umat Kristiani harus berjuang untuk menjalankan ibadah mereka dengan damai dan tanpa hambatan. Pelarangan ini tidak hanya terbatas pada latihan KOR, tetapi juga mencakup kegiatan ibadah. Kejadian ini menjadi sorotan, mengingat kondisi serupa sudah beberapa kali terjadi di wilayah lain di Indonesia. Dan kenyataan ini semakin memperlihatkan adanya tantangan besar dalam menjaga kebebasan beragama di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa umat Kristiani harus melapor dan mendapatkan izin untuk beribadah dan bersiap menyambut Natal? Bagaimana kita bisa melawan intimidasi dan diskriminasi yang terus berulang di berbagai daerah di tanah air kita? Saksikan video ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi yang semakin memprihatinkan ini. Dan mari kita bersama-sama mencari tahu bagaimana sikap pemerintah dalam menanggapi permasalahan intoleransi yang terus berkembang. Ya, masyarakat itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Tidak menyampaikan di situ, tidak menyampaikan ke pemerintah setempat. Ya, kalau ada kegiatan begini, bagusnya satu hari sebelumnya kita tanyakan. Biar saya tanya masyarakat bahwa nanti ada begini supaya tidak ada kumpulan. Santai di rumah, di telepon lagi. Artinya di sini saya tidak ada ambil. Bingung juga, tapi sebagai pemerintah saya di tengah-tengah. Jadi bagusnya kita tanya Kak, terus satu harinya saya tanya lagi semua orang-orang tetangga-tetangga yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana, gitu. Jadi kalau ada nih bilang saya sudah melapor sama pemerintah setempat. Jadi kalau begini kan bilang di mana melapor tidak ada. Tidak ada. Nah, begitu mungkin begitu. Sebenarnya kita maaf Pak, itu nanti ke depannya kami sampaikan. Begitu. Kan aman. Sampaikan. Kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya nanti sampaikan kepada tokoh-tokoh sini. Setelah menyaksikan video ini, bagaimana tanggapan teman-teman? Sebagai umat Kristiani, tentu muncul pertanyaan besar dalam hati kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa umat Kristiani harus melapor dan mendapatkan izin untuk beribadah dan bersiap menyambut Natal? Bagaimana kita bisa melawan intimidasi dan diskriminasi yang terus berulang di berbagai daerah di tanah air kita? Saksikan pembahasan ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi yang semakin memprihatinkan ini. Keputusan pemerintah setempat di Sulawesi Selatan, khususnya di Stasi Santo Yosef Bulukumba, yang mewajibkan umat Katolik untuk mendapatkan izin untuk berlatih KOR dalam rangka persiapan Natal, mencerminkan situasi yang semakin kompleks terkait kebebasan beragama di Indonesia. Ini bukanlah peristiwa pertama kali, karena situasi serupa telah terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Masalah ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu, benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks toleransi antarumat beragama. Pelarangan atau pembatasan terhadap kegiatan ibadah dan latihan KOR untuk persiapan Natal ini jelas menunjukkan adanya kekhawatiran dan ketidakpastian yang melingkupi kebebasan beragama di Indonesia. Padahal,
Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan suku yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, apakah kebebasan beragama yang telah dijamin dalam UUD 1945 benar-benar dihormati oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah daerah? Intoleransi dalam berbagai bentuk memang terus menjadi masalah besar di Indonesia. Kaum minoritas, terutama umat Kristiani di beberapa daerah, seringkali merasa terpinggirkan dan terintimidasi dalam menjalankan keyakinan mereka. Mereka harus menghadapi hambatan yang datang baik dari segi sosial maupun regulasi yang membatasi hak mereka untuk beribadah dan berlatih dalam kebebasan. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan rasa terasing di kalangan kelompok minoritas, yang seharusnya mendapat perlindungan sesuai dengan konstitusi negara ini. Sikap pemerintah dalam menghadapi fenomena ini sangat krusial. Jika pemerintah tidak secara tegas menanggapi dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk dalam beragama, dapat dipenuhi, maka itu akan memperburuk situasi intoleransi. Sikap diam atau mengabaikan masalah ini justru membuka ruang bagi berkembangnya ekstremisme dan diskriminasi dalam masyarakat. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia harus mampu memberi contoh kepada dunia bagaimana umat beragama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai. Keberagaman seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemicu perpecahan. Namun kenyataannya, banyak umat minoritas merasa terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk menciptakan ruang yang aman bagi kebebasan beragama, maka Indonesia akan terus menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Kasus seperti yang terjadi di Stasi Santo Yosef Bulukumba menjadi pengingat bahwa meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang mengedepankan keberagaman, dalam praktiknya masih ada banyak tantangan dan ketidakadilan yang perlu diatasi. Ini bukan hanya masalah bagi umat Kristiani, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan kehidupan yang lebih damai, toleran, dan harmonis. Untuk itu, perlu ada upaya yang lebih serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas, dan memastikan bahwa hak beragama tetap dijaga dan dihormati. Kejadian di Sulawesi Selatan ini adalah sebuah cermin dari tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga kebebasan beragama dan toleransi. Umat Kristiani yang hanya ingin merayakan Natal dengan damai dan penuh sukacita harus menghadapi hambatan dan ketidakadilan. Ini bukan hanya soal latihan core atau ibadah, tetapi soal hak dasar setiap warga negara untuk bebas menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi. Kita harus bertanya, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita akan terus membiarkan ketegangan dan intoleransi berkembang, atau justru bersatu untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi semua umat beragama di tanah air ini? Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya sebagai semboyan, tetapi sebagai prinsip hidup yang nyata. Mari bersama-sama berdoa dan berharap agar kebebasan beragama di Indonesia dapat terjaga dengan baik, tanpa ada diskriminasi atau intimidasi terhadap siapapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe untuk update berita dan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.